Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik semuanya ya. Bagaimana belajar ekonominya di rumah? Gimana Ezron belajar ekonominya di rumah? Baik aja Bu, gitu ya. Oke. Apakah suara Ibu bisa terdengar jelas di situ? Baik. Ibu lihat di sini banyak yang tidak bisa join ya, mungkin terkendala dengan jaringan atau tidak memiliki paket data, ya, tidak masalah, yang ada saja. Kemudian hari ini sebelum kita belajar, kita awali dulu dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin dalam doa? Silakan dipimpin dulu dalam doa. Wilson bisa memimpin teman-temannya berdoa dulu kita sebelum belajar. Bisa berdoa saya Bu. Yoel bisa memimpin doa? Oh baik. Sebelum kita belajar, silakan kalian berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, hari ini kita akan belajar tentang KD 3.1 yaitu mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Materinya itu tentang kebutuhan. Kemudian, apa indikator pembelajarannya? Yang pertama adalah kalian bisa menjelaskan 4 jenis kebutuhan. Kemudian, kalian bisa menganalisa 4 jenis kebutuhan tersebut. Dan yang ketiga, kalian bisa membuat cerpen, gitu ya. Cerpen itu tahu, cerita pendek tentang kebutuhan. Jadi semua jenis kebutuhan itu dimasukkan ke dalam cerpen. Nah, itu indikator pembelajaran kita hari ini. Kemudian Ibu akan share video dulu. Mari kita simak bersama-sama ya. Apakah terlihat di situ? Tidak terlihat? Belum. Ya, sebentar dulu. Ini kayaknya macet juga ini punya Ibu. Apakah kalian bisa mendengar suara Ibu di situ? Bisa Bu. Bisa ya? Bisa. Ibu yang nggak bisa lihat. Ini kayaknya di Ibu yang trouble ya. Nah, sebelum masuk ke video, nah minggu lalu kalian pasti masih ingat materi kita tentang kelangkaan ya. Siapa yang bisa menyebutkan kembali apa itu kelangkaan? Ada yang bisa? Kelangkaan itu terjadi ketika, siapa yang bisa? Kebutuhan tidak terbatas, sedangkan dihadapkan dengan barangnya terbatas. Alat pemuas yang terbatas. Bentar dulu, ini kayaknya Ibu trouble ya. Nah, oke, Ibu bisa lihat di sini. Nah, bisa mendengar suara Ibu? Bisa. Bisa.
Sebentar dulu ya. Ya, Ibu yang trouble ini. Masih bisa mendengar suara Ibu? Bisa, Bu, bisa. Bisa. Bisa, oke. Bisa, Bu, bisa. Sekali lagi, minggu kemarin kalian sudah belajar tentang kelangkaan. Siapa yang masih ingat kelangkaan? Tadi siapa yang jawab ya? Karena kameranya agak tertutup. Siapa yang masih ingat kelangkaan itu keadaan yang seperti apa? Kebutuhan yang tidak terbatas, Bu. Kebutuhan yang tidak terbatas dihadapkan dengan alat pemuas yang terbatas. Alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Ada yang mau menjawab lain? Mungkin tidak sama dengan YHSKI. Bahasanya boleh, silakan. Kelangkaan itu yang seperti apa? Atau sama semua jawabannya dengan YHSKI? Sama ya? Sama? Tinggal menganggukkan kepala. Sama ya? Sama. Sama, oke baik. Tepat sekali yang dijawab oleh YHSKI. Kelangkaan itu kondisi di mana kebutuhan yang tidak terbatas dihadapkan dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Kemudian, indikator dari sesuatu disebut langka, itu yang seperti apa? Bu, itu langka, Bu. Nah, kalian bisa ngomong itu langka itu kenapa? Kira-kira. Kenapa, Wilson? Indikatornya apa? Sesuatu disebut langka itu indikatornya apa? Dicoba dijawab. Kata YHSKI tadi, kelangkaan itu keadaan di mana kebutuhan yang tidak terbatas dihadapkan dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Nah, kemudian Ibu tanya indikator dari langka itu apa ya? Kita bisa menyebut langka itu kenapa? Ya, Sepa, silakan. Bu, BBM langka, Bu. Nah, indikatornya apa kalau langka? Karena sedikit. Sedikit, jumlah barangnya sedikit. Ada lagi? Selain sedikit? Harganya bagaimana harganya? Mahal. Harganya menjadi naik. Kurang jelas suaranya. Harganya bagaimana? Mahal. Mahal. Kemudian apakah untuk mendapatkan barang itu mudah atau sulit? Sulit, Bu. Sulit. Karena langka ya kan, harganya mahal, susah didapat. Ya, apalagi kenapa kamu menyebut barang itu langka? Ada yang tahu? Karena tidak ada diproduksi di Indonesia. Gitu. Tidak diproduksi di Indonesia, boleh. Makanya harganya mahal ya. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Contoh kelangkaan itu yang seperti apa? Yang pernah kalian alami? Ya? Yang pernah kalian alami, contoh kelangkaan yang pernah kalian alami. Atau di sekitar rumah kalian. Silahkan dicoba untuk menjawab. Di Kutai Barat, kelangkaan apa yang pernah terjadi dan kalian mengalami? Air, Bu. Kelangkaan air, ya. Terus gimana, Wilson? Di sungai, surut sungainya, Bu. Sungai airnya surut sehingga terjadi kelangkaan air. Sementara orang butuh air ya, Wilson? Iya, Bu.
Benar. Akhirnya apa Wilson? Kalau sungainya surut, apa yang kamu lakukan? Harus mandi, harus masak, apa yang kamu lakukan? Ambil airnya lah, Bu. Nah, katanya sungainya surut. Jadi bagaimana? Berusaha cari airnya, Bu. Cari air berusaha itu gimana caranya? Ya, gali sumur sembarang. Gali sumur. Gali sumur tuh butuh uang nggak? Butuh, Bu. Oke. Itu Wilson mengalami ya. Jadi sumber airnya ngadat. Ada yang lain bisa mencontohkan kelangkaan yang pernah dialami? Kalau Wilson tuh bagus contohnya. Dia kelangkaan air. Makanya Wilson harus membuat sumur lagi, ngeluarin uang lagi gitu ya Wilson ya? Ya, Bu. Iya, yang lain? Kenapa Yeremia? Loh, contohnya Wilson itu bagus loh. Ada yang bisa memberikan contoh yang lain? Jerry Yoel mungkin, silakan Jerry. Padahal hari-hari loh kita sering loh ngalamin ini. Coba. Bu, itu langka loh Bu. Apa itu contohnya? Gimana Jerry? Gaby mau coba menjawab? Kelangkaan apa yang pernah kalian alami? Dari kecil sampai sekarang SMA, silahkan. Makanan. Makanan yang mana? Lombok ya? Oh betul. Ya. Lombok tahun 2018-19 di Kutai Barat itu tembus dengan harga 250.000 per kilo. Apakah dibeli? Enggak. Beli. Bagi pecinta Lombok, apakah harga segitu dibeli? Dibeli, Bu. Dibeli. Kaya kan? Kalau nggak ada Lombok, dia tidak akan bisa makan. Ada langkah yang lain? Sebelum ke sekolah kita di situ ada biasanya mobil-mobil berderet, apa itu? Macet. Ada pom. Pom. Iya, gimana dengan pom? Apa yang langka? Bensin. Solar. Solar. Bahan bakar. Nah, bensin solar itu namanya apa? BBM. BBM-nya langka. Oh, iya. Susah didapat, sulit dicari, itu indikatornya ya. Sampai mobil-mobilnya itu berderet bermalam di situ. Pernah kalian lihat? Pernah. Sampai ada yang hilang. Pernah apa sering? Pernah. Baik, ya itu ya contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian sudah tahu kelangkaan itu tadi apa? Ketika kebutuhan manusia yang tidak terbatas dihadapkan dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Kemudian ada yang namanya skala prioritas. Ingat materi skala prioritas. Saking banyaknya kebutuhan, jadi kalian harus membuat skala prioritas. Siapa yang bisa memberikan contohnya? Yeski mungkin mau coba skala prioritas untuk dirimu sendiri saja. Ini 14 siswa itu pasti beda-beda skala prioritasnya. Silakan Yeski, mau coba jawab? Halo Yeski. Yeski kayaknya terkendala jaringan ini. Febrian mau coba jawab? Skala prioritasmu sebagai pelajar lah, paling tidak. Apa kira-kira? Coba sebutkan. Skala prioritas Febrian sebagai seorang pelajar. Yeremia mau coba jawab? Skala prioritas kebutuhan Yeremia sebagai pelajar apa? Mic-nya dibuka dulu. Pakaian. Pakaian yang mana? Pakaian sekolah. Pakaian sekolah atau seragam. Apalagi? Es krim. Sebagai pelajar ya. Es krim. Alat tulis. Alat tulis, ya. Terus apa lagi? Es krim. Seragam, alat tulis, apa lagi? Atribut sekolah. Apa? Hezron? Atribut sekolah. Buku sekolah? Atribut sekolah. Atribut sekolah, betul. Nah, di masa pandemi ini yang paling penting banget itu apa? Kecap. Paket
Paket. Kalau nggak ada paket bisa nggak kalian Jaringan. join Google Meet? Jaringan. Jaringan, betul. Ya seperti sekarang ini jaringannya tidak stabil ya. Nah, makanya setiap kalian, tetapi kalau sebagai pelajar itu skala prioritasnya pasti sama ya. Seragam sekolah, alat tulis, apalagi tadi kata Hezron, atribut sekolah, paket data, ya kan? Nah, oke, kembali lagi. Ibu harap itu kalian tidak lupa ya, karena sebentar lagi kita akan belajar tentang jenis-jenis kebutuhan. Jadi skala prioritas, kemudian kelangkaan itu juga akan saling berkaitan. Nah, di sini KD kita hari ini itu tentang 3.1 memahami konsep ilmu ekonomi. Materinya yaitu tentang kebutuhan. Nah, di sini Ibu akan share video. Tunggu sebentar ya, Ibu akan buka dulu portal Rumah Belajar. Mungkin ada yang ditanyakan? Sembari kalian menunggu video. Ini tadi sudah Ibu buka tetapi tidak ini ya. Terkeluar sendiri karena jaringan. Ada yang ditanyakan mungkin terkait materi minggu lalu? Enggak ada. Ya, baik, ditunggu saja, ini videonya masih loading. Halo, masih stay tune di situ? Nah, ini Ibu akan share tentang video ya. Coba kita saksikan bersama-sama videonya. Apakah kalian Rumah belajar, rumah belajar, rumah belajar, oh ayo, rumah belajar, belajar asyik bersama rumah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar, bagaimana kabar kalian? Masih tetap semangat? Ya, Ibu harap kalian masih tetap semangat, khususnya bagi siswa kelas 10 IPS dan MIA. Pada kesempatan ini, Ibu akan membahas materi tentang kebutuhan manusia. Apakah sahabat rumah belajar sudah tahu apa arti kebutuhan manusia? Ya, kebutuhan manusia adalah hal yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidupnya. Nah, tentunya sebagai makhluk hidup akan sangat beragam kebutuhan yang diinginkannya. Untuk lebih jauh, kita akan sama-sama melihat apa saja materi dalam kebutuhan manusia sebagai berikut. Nah, yang pertama, kita akan membahas bagaimana pengertian kebutuhan manusia. Kemudian dilanjutkan bagaimana macam-macam kebutuhan manusia. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama melihat penjelasan Ibu berikut ini. Sahabat rumah belajar, apa arti kebutuhan? Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Kebutuhan adalah hasrat atau keinginan manusia untuk memiliki atau menikmati kegunaan barang dan jasa yang dapat memberikan kepuasan bagi jasmani dan rohani demi kelangsungan hidupnya. Macam-macam kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier, kebutuhan bersifat, dan kebutuhan menurut waktu. Ini adalah contoh kebutuhan primer. Dan yang ini adalah contoh kebutuhan sekunder. Ini adalah contoh kebutuhan tersier. Dan yang ini adalah contoh kebutuhan menurut sifat, yaitu jasmani. Dan ini adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan menurut waktu yaitu pergi ke dokter dan menabung. Berikut dari penjelasan contoh tadi, maka dapat disimpulkan bahwa kebutuhan menurut intensitas terdiri dari primer, sekunder, dan tersier, sedangkan kebutuhan menurut waktu pemenuhannya terdiri dari
sekarang, akan datang, tak terduga dan sepanjang waktu. Sedangkan kebutuhan menurut sifat terdiri dari jasmani dan rohani, dan kebutuhan menurut subjek terdiri dari individu dan kelompok atau umum. Nah, sahabat rumah belajar, sekarang kita akan melihat definisi dari kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dan tidak dapat ditunda-tunda. Contohnya, sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan manusia yang harus dipenuhi setelah terpenuhinya kebutuhan primer, atau disebut juga kebutuhan tambahan. Contohnya, kipas angin, kulkas, dan lain-lain. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang akan dapat terpenuhi apabila kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder telah terpenuhi. Contohnya, perhiasan, mobil sport, villa, dan lain-lain. Kebutuhan manusia berdasarkan waktu, yang pertama yaitu kebutuhan masa depan. Contohnya, tabungan atau menabung, dan sedekah. Dan kebutuhan antara masa sekarang dan masa depan, contohnya adalah asuransi. Sedangkan kebutuhan masa sekarang, contohnya mengkonsumsi atau belanja. Dan kebutuhan masa lalu adalah meminjam uang atau berutang. Kebutuhan menurut sifat yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang dirasakan oleh fisik manusia, contohnya makan, minum, dan berolahraga. Sedangkan kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berkaitan dengan psikologis manusia atau jiwanya, contohnya beribadah, menonton film, dan rekreasi. Kebutuhan menurut subjek yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang diperuntukkan bagi perorangan. Misalnya, pakaian seorang guru berbeda dengan pakaian seorang petani. Sedangkan kebutuhan kolektif atau kelompok adalah kebutuhan yang dirasakan bersama-sama. Contohnya, kebutuhan adanya pasar, jalan, dan jembatan. Nah, sahabat rumah belajar, demikianlah tadi materi tentang kebutuhan manusia. Ibu harap kalian bisa memahami dan tentunya dapat menjelaskan kembali bagaimana pengertian kebutuhan manusia serta menyebutkan macam-macam kebutuhan manusia, baik dilihat dari sifatnya maupun intensitasnya. Jangan lupa sahabat rumah belajar selalu belajar di rumah belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Salam rumah belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi videonya. Ya. Itu tadi videonya. Apa yang bisa kalian sampaikan dari video yang sudah Ibu share? Yang dibahas tadi di video itu apa saja? Kebutuhan. Kebutuhan. Oke. Siapa yang bisa menyebutkan kembali apa itu kebutuhan? Boleh pakai bahasa kalian sendiri ya. Apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah hal-hal yang harus dipenuhi. Boleh. Bagus Wilson. Ada yang lain? Silahkan. Kebutuhan adalah melengkapi jawaban Wilson. Eka, mau coba jawab? Kebutuhan adalah? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah melalui pencapaian kesejahteraan. Boleh, bagus. Ada yang lain? Gaby mau coba jawab? Tidak coba. Yosefa mau coba? Boleh pakai bahasa sendiri ya, tidak harus seperti di buku atau seperti di video tadi. Kebutuhan adalah, Hezron mau coba? Atau Asih? Yulio, boleh silakan. Dibuka mic-nya. Baik, kalian silent semua ya. Jadi Yoel, silakan disimpulkan. Dari dua temannya menjawab tadi, kebutuhan adalah...
Jadi bisa mendengar suara Ibu Jadi? Wilson mungkin mau merangkum dengan jawabannya Eka Paembonan. Silakan Wilson. Kebutuhan adalah segala sesuatu. Halo, halo. Atau Eka, silakan Kak, dirangkum kembali. Kebutuhan adalah, mic-nya dibuka. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia. Boleh, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ya kan? Nah, ada kata-katanya kemarin, untuk mencapai apa? Mencapai Kemakmuran. Iya, betul. Makanya Ibu bilang kan, definisi makmur setiap orang pasti berbeda-beda. Nah, Yeremia, kamu bilang dirimu makmur itu yang seperti apa, Dek? Orang makmur itu seperti apa menurut Yeremia? Dibuka mic-nya, boleh dibuka mic-nya supaya Ibu bisa mendengar. Jenny, mungkin Jenny mau menyebutkan Jenny makmur itu yang seperti apa keadaannya? Silahkan. Dibuka mic-nya. Atau Wilson lagi, silakan Wilson. Wilson disebut makmur itu yang seperti apa keadaan Wilson? Ya kaya, Bu. Kaya, kata Wilson. Betul. Ada lagi yang lain? Yeremia, masa kamu nggak tahu makmurnya saya? Yang terpenuhi. Kenapa? Kebutuhan yang terpenuhi. Semua kebutuhan terpenuhi. Bagus. Ada lagi Yulio? Kalau Yulio makmur itu yang seperti apa menurut Yulio? Kebutuhan terpenuhi, kaya. Kalau Yulio? Apa sehat? Nggak dengar Ibu. Apa halo? Sehat selalu. Sehat selalu, boleh, bener ya, bagus ya. Jadi orang makmur itu beda-beda, ada yang kaya raya, kata Wilson, kata Yeremia, ketika semua kebutuhan terpenuhi. Kalau si Yulio, ketika saya dalam keadaan sehat walafiat, tidak sakit, bener ya. Kalau sakit kan tidak bisa menikmati, ya kan. Nah kemudian, jenis kebutuhan menurut intensitasnya, ya ada 3 tadi. Siapa yang bisa menjawab? Menurut intensitasnya yang di video tadi ada 3, apa saja? Primer, sekunder, tersier. Betul Hezron, primer, sekunder, tersier. Menurut waktunya, siapa yang masih ingat? Menurut waktu? Sekarang akan datang, kemudian tak terduga, ya ada 4 ya tadi ya. Satunya apa? Masa lalu. Iya betul, masa lalu. Kemudian menurut sifatnya, ada 2 tadi, apa? Jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani. Nah yang terakhir, pembagiannya. Apa? Siapa yang masih ingat? Menurut subjek, individu dan? Kelompok. Bagus, iya. Oke ya. Jadi, di sini Ibu ada tugas, gitu ya. Silahkan kalian tulis nanti di bukunya. Setelah kalian lihat video itu, kalian tulis aktivitas kalian dalam sehari. Ya kan? Setelah kalian tulis aktivitas kalian dalam sehari, kemudian kalian buat di situ, buat diagramnya. Aktivitas saya itu yang termasuk primer, sekunder, tersier apa? Kemudian yang termasuk jasmani, rohani yang mana? Yang termasuk kelompok dan individu yang mana? Kemudian yang menurut waktu sekarang yang akan datang masa lalu, kemudian yang dibagi 4 itu menurut waktu itu juga kalian buat diagramnya ya. Kemudian setelah itu kalian buat cerpennya ya. Buat cerpennya nanti bisa kalian kirim bisa diupload ke Google Classroom ya. Ada yang ditanyakan terkait tugas?
Sudah cukup jelas? Materinya dari mana? Silakan kalian bisa menggunakan bahan ajar yang Ibu berikan. Bisa juga kalian menggunakan sumber belajar yang lain ya. Bisa dari internet atau dari buku paket yang sudah kalian pinjam. Ataupun dari, ya intinya yang berhubungan dengan kebutuhan boleh kalian baca. Ibu kasih waktu 10 menit. Untuk cerpennya nanti dulu ya. Jadi kalian kerjakan yang ini dulu. Yang silakan kalian tulis aktivitas kalian dalam satu hari itu apa saja dari bangun tidur sampai tidur lagi dan bangun lagi keesokan harinya. Nah, pastikan di situ aktivitas kalian itu dibuat dalam bagan gitu ya. Nah, di situ kalian masukkan atau klasifikasikan diagram tersebut ke dalam setiap aktivitas kalian, klasifikasikan ke dalam jenis-jenis kebutuhan. Nah, Ibu kasih waktu, silakan dikerjakan. Jimmy baru join ini kayaknya. Halo Jimmy. Sepuluh menit nanti kalian presentasi ya. Untuk bacakan aja boleh dari situ. Nanti kalian aktivitas kalian setelah kalian tulis itu boleh dibacakan. Nah, aktivitas kalian itu yang termasuk dalam primer, sekunder, tersier itu apa? Mau dicoba sekarang? Satu saja, siapa yang mau mencoba? Bangun pagi misalkan. Nah, supaya ada jenis primer, kalian melakukan apa di situ? Bisa dipahami? Siapa yang mau mencoba untuk menjelaskan? Eka mau coba Eka? Nggak mau. Asi mau coba sih? Yang menurut intensitasnya dulu, primer, sekunder, dan tersier, itu aktivitas kalian yang mana yang masuk ke situ? Primer itu apa sih? Ada 3 loh tadi di video. Ada 3 apa saja tadi untuk kebutuhan primer? Apa saja? Jadi Yoel masih ingat? Yang termasuk kebutuhan primer? Ada 3. Apa saja? Wilson? Apa saja yang termasuk dalam kebutuhan primer? Contohnya? Makan dan minum. Apa? Makan dan minum. Makan dan minum? Siapa ini yang jawab? Ezron. Oke, makan dan minum itu harus dipilih ya. Yang untuk primer. Primer itu ada 3 tadi contohnya. Ada sandang. Apalagi? Pangan. Terus? Papan. Papan. Nah, coba Asi tolong dijelaskan sandang, pangan, papan itu yang seperti apa? Yang aktivitas Asi sehari-hari yang masuk ke dalam sandang, pangan, papan. Silakan Asi. Halo Asi, apakah masih di situ? Sandang, yang disebut sandang itu yang seperti apa? Ayo, siapa yang bisa? Sandang.
pangan, papan. Sandang itu yang mana? Pakaian, Bu. Pakaian, bagus. Papan itu yang mana? Tempat tinggal. Tempat tinggal atau rumah ya. Kalau papan, pangan, Makanan. Minuman. makanan. Nah, itulah yang disebut dengan kebutuhan primer. Kalau yang sekunder, tadi di video itu dilihatkan apa? Sekunder. Kebutuhan sekunder. Tanpa kita punya itu, kita masih bisa hidup. Apa saja contohnya kalau yang ada di rumah? TV, Bu. Apa? Apa, Wilson? Halo? Wilson mau beli es krim dulu. Ayo, sekunder. Sekunder yang ada di rumah apa? Padahal tuh kelihatan loh rumahnya Jerry di situ. Kipas angin, Bu. Kipas angin, boleh. Apalagi? Pas. Kulkas, Bu. Apalagi? Sepeda motor. Televisi, Bu. Sepeda motor, televisi. Bom. Ya, boleh. Ada suara ya, Bu. Ya, itu kebutuhan sekunder ya. Nah, kalau kebutuhan tersier, contohnya apa? Ini biasanya disebut barang mewah. Apa contohnya? Perhiasan. Perhiasan. Mas. Apalagi? iPhone. Handphone yang keluaran terbaru gitu ya, boleh dikategorikan sebagai tersier. Mobil. Apalagi? Mobil mewah. Mobil mewah, bagus. Apalagi? Perhiasan. Iya kan, perhiasan tadi kan? Sudah. Berlian. Apalagi? Hah? Berlian. Berlian, iya bener Jimmy. Berlian, oke. Nah setelah itu, kalau menurut sifat ada 2. Menurut sifat ada 2. Apa saja? Anak-anak ini videonya baru aja diputar sudah lupa. Kalau menurut sifat, coba dibuka bukunya boleh. Sifat apa, Bu? Sifat apa? Bukunya di materinya boleh dibuka. Menurut sifatnya kebutuhan dibagi 2. Sifat Apa apa? saja? Kenapa bisa? Sifat apa? Bu? Jasmani dan Yuyo, silakan Yuyo. Jasmani dan Rohani. rohani, ya betul. Kalau jasmani itu contohnya apa? Yang berhubungan dengan apa? Olahraga. Olahraga, bagus. Kegiatan fisik, apa lagi? Jagur. Jalan, Bu. Berjagur. Kok bejagur? Ya, contoh yang bagus. Ya. Makan. Makan boleh. Tapi kalau sudah memilih, kalau makanan itu primer ya. Kalau makan itu memang aktivitas. Boleh masuk jasmani. Apalagi? Jasmani itu yang kegiatan fisik kamu apa kira-kira? Bekerja. Bekerja boleh juga. Apalagi? Main futsal. Main futsal, oke. Oke ya. Ngebom. Cukup mudah ya memberikan contohnya ya. Nah, sekarang kita berpindah ke rohani. Rohani, yuk. Kalau Camping. rohani, Camping. camping, liburan, apa lagi? Nonton. Jalan-jalan. Jalan-jalan, nonton, bagus. Apa yang setelah melakukan kegiatan rohani yang kalian lakukan? Coba. Perasaan apa yang kalian rasakan? Senang. Senang. Kemudian? Apalagi selain senang? Gembira. Sedih. Gembira. Itu ya contohnya dari kalau remaja itu biasanya lebih mudahnya menangkap tuh seperti ini contohnya. Misalkan kalian jatuh cinta gitu. Apa yang kalian rasakan? Senang. Nah, selain senang. Kalau ketemu Bahagia. gimana? Canggung. Ceria. Ceria. Kayaknya Wilson aja ini yang jatuh cinta ya, murid ibu ya.
Ya Bu, Wilson itu banyak ceweknya Bu. Oh ya, baiklah. Oke. Itu yang rohani ya, intinya psikologis kita gitu. Bahagia, senang, kemudian apa lagi? Sedih apakah masuk? Masuk juga. Masuk juga. Tuh. Wow, dapat undian. Apa yang dirasakan? Senang, sedih. Aku diputusin pacarku. Apa yang dirasakan? Senang. Kok senang diputusin pacar? Oh, dia bisa cari lagi maksudnya ya. Benar-benar bisa bagus. Iya. Oke, kalau menurut subjeknya itu ada 2 juga dibaginya. Apa saja? Apa? Individu dan kelompok. Betul, individu dan kelompok. Siapa yang bisa menyebutkan contoh kebutuhan individu dan contoh kebutuhan kelompok? Silahkan. Nah, tiap kalian tuh pasti beda-beda kebutuhan individunya. Kebutuhan kelompoknya Gaby apa ya kira-kira ya? Gaby, kebutuhan kelompoknya Gaby apa? Yang dikerjakan bersama-sama teman atau saudara? Kerja kelompok. Kerja kelompok, boleh. Apa lagi? Main futsal kata Hezron, apa lagi? Gotong Boleh, royong. itu berkelompok. Gotong royong kata Yosepa, apa lagi? Demo, Bu. Betul, itu berkelompok ya demo. Iya, itu contoh. Apa lagi yang berkelompok? Berdiskusi Bu. Diskusi, ya boleh. Apa lagi? Zoom, Bu. Zoom, ya boleh. Zoom meeting ya, atau Google Meet ya. Oke, itu kelompok. Nah, kalau yang individu, siapa yang mau menyebutkan contoh kebutuhan individunya diri sendiri? Buku dan alat tulis. Hezron membutuhkan buku dan alat tulis untuk belajar. Kalau Yosefa? Kebutuhan individunya Yosefa apa? Perempuan ya? Pasti beda dengan laki-laki. Silahkan. Apa ya? Butuh bedak tidak? Enggak, Bu. Aku nggak pakai. Oh, nggak pakai bedak. Ya silahkan. Kebutuhan Yosefa apa? Silahkan. Boleh disebutkan sebagai pribadi Yosefa, boleh sebagai pelajar, boleh sebagai hamba Tuhan. Silahkan. Namanya juga kebutuhan individu. Silahkan. Mau dicoba jawab? Jerry mau coba mungkin. Silakan Jerry. Pakaian, Pakaian, apalagi selain pakaian Jerry? jaringan yang bagus sama internet. Jaringan internet yang bagus, apalagi untuk belajar ya, apalagi Mau paketnya. paket datanya. Iya, nanti kalau habis minta orang tua ya. Di sini yang belum Ibu ini Bernardus, silakan Bernardus. Kebutuhan individunya Bernardus apa ya kira-kira ya? Pesawat. Pesawat. Boleh Wilson. Apalagi kebutuhan individumu. Ini orang kaya ini kayaknya. Kapal pesiar. Kapal persiar. Wih, ini kok orang kaya semua ini yang tampil ini. Dalam mimpi, Bu. Calon ya, calon. Dalam mimpi, Bu. Dalam mimpi. Iya, baiklah. Oke, Ibu rasa kalian sudah paham tentang kebutuhan menurut subjeknya, individu dan kelompok. Mungkin kalian malu-malu aja ya mau ngomong ya. Yang terakhir, menurut waktunya. Nah, tadi di video itu disebutkan ada 4. Apa saja? Apa? Kebutuhan menurut waktunya, yaitu kebutuhan apa? Kebutuhan apa? Ini novel teman kalian baru masuk ya. Makan. Kebutuhan apa menurut waktu? Hezron? Makan. Sekarang dan yang akan datang. Kebutuhan sekarang dan akan datang Bernardus. Kalau makan itu tadi katanya jasmani, nak. Iya, oke. Kata Hezron, kebutuhan menurut waktunya itu kebutuhan sekarang dan yang akan datang. Siapa yang bisa memberikan contohnya? Noval, baru datang. Ibu langsung todong jawab. Silakan Noval. Kebutuhan sekarang itu contohnya apa? Kebutuhan yang akan datang itu contohnya apa? Kebutuhan yang akan datang itu seperti apa yang kita butuhkan hari ini.
Hari untuk ini ya sekarang, menjalankan Le. aktivitas, yaitu kebutuhan sekarang. Nah, Oke, kalau untuk tadi kamu kebutuhan bilang. nanti, Oke, baik. Ya, itu silahkan lanjut. persiapan lah. Misalnya kayak tabungan atau perencanaan Tabungan. gitu. Iya, betul. Itu yang akan datang ya. Kalau yang sekarang? Nasi Padang. Nasi Padang. Kalau yang Iya, sekarang ya jam-jam makan ya ini ya. Iya. Ya, Bu. Silakan Noval. Lanjut Noval. apa yang kita perlu sekarang, apa yang Urgent gitu apa ya. yang kita Contohnya perlu aja, untuk Le. melangkah kita. Noval tunjukkan satu contoh saja yang urgent dan harus hari ini gitu. Kalau ditunda itu akan menyebabkan sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Contohnya? Mandi, Halo. Apa contohnya? makan, Apa Hezron? Masker. Hah? Masker. Masker? Oh, masker kalau untuk jalan gitu maksudnya. Kemudian contoh yang lain, kebutuhan sekarang. Misalkan kalau ada yang sakit nih, kebutuhan sekarang yang harus kalian lakukan apa? Suntik. Berobat, disuntik. Iya benar, itu kan segera ya. Kemudian kalau kebutuhan masa lalu apa tadi ya contohnya di video? Utang. Iya benar ya. Ya utang itu harus ditagih ya. Jangan sampai tidak ditagih. Kemudian yang terakhir apa tadi? Yang keempat. Sekarang yang akan datang masa lalu dan tak terduga. Nah, apakah kalian mempunyai kebutuhan tidak terduga misalkan? Ada bisa memberikan contoh? Yeremia punya kebutuhan tidak terduga? Ini tidak direncanakan, Bu, tiba-tiba ada gitu. Pernah? Halo, Yeremia? Pernah, Bu. Ya apa? Contohnya bisa memberikan contoh? Mau buang air, Bu, harus ada WC. Iya benar, kalau nggak ada WC gimana? Pergi ke sungai, Bu. Ada yang bisa memberikan contoh yang lain tak terduga gitu? Sebenarnya ini tidak Kecelakaan, masuk. Bu. Kenapa? Kecelakaan. Iya benar, kecelakaan. Jadi yang dibutuhkan apa? Duit. Duit untuk berobat ya, benar. Ada lagi yang lain yang tak terduga? Sebenarnya tidak ada, Bu, di list saya, di skala prioritas saya ini tidak ada, tetapi harus saya beli ini. Misal apa? Contohnya. Kecelakaan tadi tak terduga, benar. Harus ada biaya berobat. Ada lagi yang lain? Benar-benar tidak terduga yang pernah kalian rasakan. Pernah kehabisan bensin di jalan? Enggak pernah. Pernah ya. Ada lagi contoh yang lainnya? Mati lampu. Mati lampu. Kenapa dengan mati lampu? Karena disambertir. Jadi mati lampu. Karena hemat BBM. Iya, tak terduga ya. Jadi apa yang kalian harus beli di situ kalau mati lampu? Kebutuhan apa yang harus terpenuhi? Beli lilin. Beli lilin, betul. Harus ada lilin ya. Oke, baik. Sebelum kita akhiri, itu ya, kebutuhan itu seperti yang sudah teman kalian sampaikan. Mungkin Ibu di sini hanya memberi penguatan saja bahwa kebutuhan itu segala sesuatu yang harus manusia penuhi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mencapai kemakmurannya. Kemakmuran setiap orang itu berbeda-beda, seperti yang sekalian sebutkan tadi. Itu pasti berbeda ya, kadar makmur setiap orang. Ada yang bilang ketika kebutuhan tercukupi, saya kaya raya itu saya disebut makmur, kemudian saya sehat, nah, seperti yang kalian sampaikan tadi. Itu boleh ya. Kemudian kebutuhan itu dibagi menjadi ada 4 jenis. Yang pertama menurut intensitasnya, kalian sudah sebutkan tadi, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Contohnya juga sudah kalian sampaikan. Kebutuhan menurut sifat sekarang yang akan datang, tak terduga, dan kebutuhan ya masa lalu. Menurut sifatnya ada kebutuhan jasmani dan rohani. Kemudian yang terakhir menurut subjeknya ada kebutuhan individu dan kelompok. Sebelum kita tutup Google Meet hari ini, adakah yang ingin kalian tanyakan?
Ada, Bu. Tidak ada ya. Nah, silahkan kalian buat cerpen. Cerpennya nanti diupload di Google Classroom. Jika tidak ada pertanyaan, karena kita diawali dengan doa ya. Silakan diakhiri dengan berdoa juga. Siapa yang mau memimpin kita dalam doa? Ya. Ya, silakan. Ya, silakan. Silakan dipimpin doa dulu. Halo? Tidak ada yang mau memimpin doa untuk penutup? Noval, silakan Noval. Dipandu temannya, kita berdoa penutup dulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita akhiri Google Meet kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya baik, terima kasih kalian sudah mengikuti pelajaran ekonomi hari ini. Silakan dilengkapi tugasnya ya, diupload di Google Classroom. Terima kasih, salam sehat selalu. Silakan keluar. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Cerpen ya, Bu? Ya, membuat cerpen Lea. Gimana cara buatnya, Bu? Cerpen.